imamah dia seperti ini, lipat dia gitu. Itu sunnahnya saja. Itu memang ada khasnya tertentu. Jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya kita jaga hubungan kita. Orang-orang alim dimuliakan. Itulah ciri ulama. Sebagai kajian penutup kita pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita hadis. Walaupun hadis ini kata orang dari kitab Fadail, tapi ini memiliki makna dan keberkahan. Artinya sebuah gambaran Rasulullah cinta para sahabat dengan Nabi. Suatu masa ketika Rasulullah berjalan, para sahabat itu suka mengikuti gaya langkahnya. Sayangnya sahabat yang ini pendek badannya, Nabi tinggi. Ketika itu melintas dekat pohon kurma. Pohon kurma itu mirip macam pohon sawit dia, melintangnya seperti itu. Karena Rasulullah ketika itu tinggi badannya, jadi Nabi harus menundukkan kepalanya. Hukum akal seperti itu. Tiba-tiba si pendek ini dari belakang, karena mau ikut Nabi, dia lewat sebenarnya. Tapi karena mau mengikut Nabi, dia tundukkan kepalanya. Rasulullah nengok ke belakang, pendek. Mau ikut Nabi, biarkan Nabi. Ya, itulah para sahabat, masing-masing dengan gaya mereka mengikut Nabi. Rupanya ketika itu terjadi kasrah balak. Bapak mendengar kabar bahwa kita kalah di perang Uhud ketika itu. Maka orang-orang pasukan Islam ketika itu ketakutan. Perang Uhud itu adalah perang yang digagalkan oleh ghanimah. Nanti bisa diceritakan dalam pengajian. Tiba-tiba ketika itu rupanya dia termasuk orang Nabi yang dikejar-kejar. Rupanya jumpa sama musuhnya orang Quraisy tadi. Jumpa di tengah jalan, takut dia. Lari dia sekencang-kencangnya. Karena kalau lari seperti dikejar Quraisy, berkuda dikejar. Dia sendirian lari. Tiba-tiba teringat dia pohon kurma tadi, berhenti tiba-tiba. Nabi pernah menundukkan kepalanya. Dia teringat tetap, ditundukkannya kepalanya. Ketika dia menundukkan kepala, lewat anak panah di atasnya. Perkara yang tidak disunnahkan Nabi pun ada hikmahnya. Apalagi yang disuruh Rasulullah. Berhenti dia tiba-tiba lari. Teringat dia, Nabi pernah menundukkan kepalanya lewat sini. Dia tundukkan kepalanya. Rupanya lewat anak panah di atasnya. Itulah salah satu hikmah yang tidak disuruh Nabi pun ada gunanya, apalagi yang disuruh oleh Rasulullah. Yang kedua, saat adalah budak hitam saat ini. Sayangnya ketika itu orang tidak jumpa Nabi agak sulit, karena Nabi ketika di Madinah sudah sangat besar. Penyambutan dari Rasulullah tinggi. Saat ini orangnya hitam, budak lagi hitam. Ketika itu dia jumpa sama Nabi, karena ketika itu dia mengundang Nabi. Lalu Nabi pegang kepalanya. Ketika itu ada dalam cerita, tangan Nabi itu kalau megang kepala orang, itu bisa dicium oleh ayahnya. Lalu begitu dipulak, tahu dari mamanya, kau nanti berjumpa dengan Nabi, dicium kepala anaknya. Iya. Rasulullah mencium pegang tanganku, wangi, 3 hari dicium mereka. Diciumnya ayahnya, nangis-nangis menciuminya. Tiba-tiba saking sedihnya saat nengok ayahnya tadi, dia berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, datanglah ke rumahku. Ayah ibuku sangat merindukanmu. Kepalaku diciuminya ya Rasulullah. Ketika itu saat menyampaikan sama ayahnya, ayahnya merasa tidak mungkin Rasulullah datang. Karena ketika itu tentu saja kasta juga jauh beda. Kemudian Nabi sibuk dalam berbagai urusan. Ayahnya merasa tidak mungkin datang. Tiba-tiba Zaid bin Harsah mengantarkan gandum ke rumahnya. Dari mana Rasulullah? Zaid yang mengantarkan. Zaid ini anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Muhammad. Setelah anak angkat tak dibolehkan, maka diganti Zaid bin Harsah. Yang mengantarkan gandum. Berarti Rasulullah besok mau datang. Saking senangnya saat tadi dimasakkan mamanya gandum tadi, dia lari ke puncak bukit. Nanti tanya usah-usah kita, bukit di sana beda macam kita, tanah sama kayu, dia tuh batu-batuan. Tadas namanya. Lalu dia bilang, Rasulullah mau datang ke rumahku. Terkejut orang kampung. Nabi mau datang. Saking senangnya berlari-lari, Rasulullah mau datang ke rumahku. Terjatuh dari atas, meninggal dunia. Kalau saya, bapak ibu kita jadi orang tuanya, bubar acara ini. Tapi karena orang tuanya sangat mencintai Nabi, dibawa jenazahnya. Lalu dibersihkan, dimandikan, ditidurkan di kamar. Biarkan saja nanti biar Rasulullah datang dulu.
Sayangnya begitu sampai, mereka lupa memandang wajah Nabi. Saking senangnya Nabi datang, dia lupa kalau anaknya meninggal dunia. Sayangnya kata Rasulullah, mana Sa'ad? Bukankah dia yang mengundangku datang kemari? Barulah dia tahu kalau anaknya meninggal. Dia tertidur ya Rasulullah, dia sedang sakit ya Rasulullah. Panggil Sa'ad, katakan kepadanya, Rasulullah menunggunya. Tak disentuh Nabi makanan sebelum Sa'ad keluar. Ketika mereka mau masuk, Nabi memanggilnya, Sa'ad datanglah kemari. Rasulullah memenuhi undangan. Tiba-tiba anak itu keluar dari kamarnya, sehat walafiat, bersih wajahnya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku tertidur ya Rasulullah. Aku dibawa malaikat ke surga ya Rasulullah. Lalu kata malaikat di surga, pulang kau Sa'ad, karena Nabi telah berada di rumahmu. Aku tertidur ya Rasulullah, aku terlambat menyambutmu. Itulah cinta mereka dengan Nabi. Perkara yang luar biasa, di luar akal, bisa terjadi dengan baik. Maka jemaah dimuliakan Allah, bisa jadi keberkahan acara ini membawa keberkahan buat kita. Kita doakan anak-anak kita dan semua rezeki kita menjadi kebaikan dan kerahmatan. Inilah bukti cinta kita dengan Nabi. Maka jemaah dimuliakan Allah, mencintai Nabi adalah mencintai majelisnya, mencintai ulamanya, dan menghormati ibadahnya. Syariat kita pegang, junjung tinggi dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan berkah kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Tendang anak di kala pagi, seiring malam dengan merbah, ceramah tak bisa dipanjangkan lagi karena ustaz udah kalah. Harus sabar, harus betul juga. Ya Allah, biasa. Akhirnya Bapak Ibu yang kami muliakan, saya muliakan, terima kasih atas undangan ini. Pak Imam, sehat-sehat selalu. Pak Ustadz Haji Agus beserta keluarga, kita doakan sehat selalu. Juga para ustadz yang lain, Pak Kepling juga selamat bertugas. Tentu saja saat ini Kepling tugasnya 24 jam, luar biasa. Banjir dia yang ngurusi, paret bocor dia kena maki, KTP murah dia kena ganti, lama-lama begitu. Lama-lama Kepling mati berdiri. Kadang begitulah kita ini kan, yang bawah selalu kena bawah, kencing nanti. Mudah-mudahan sehat selalu, tapi tugasnya sangat baik, membantu orang lain juga